yang sangat efektif. Seorang penguasa dapat merubah keadaan rakyatnya 100%. Contoh umpamanya, dulu negara Turki itu berdasarkan syariat Islam. Penduduk negaranya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu yang memegang kekuasaan adalah orang sekuler, Mustafa Kemal Atatürk, dia buat Turki yang kehidupan rakyatnya yang Islami menjadi sekuler. Dia hapus semua simbol-simbol Islam. Dia hidupkan, dia contoh kehidupan orang-orang barat. Maka negara Turki, rakyatnya hidup dalam keadaan sekuler. Bahkan setelah dia meninggal dunia pun, ya, kehidupan Turki menjadi sekuler. Tapi begitu yang memegang kekuasaan adalah orang yang takwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga mereka dan menolong perjuangan mereka. Seperti kan, maka kehidupan Turki, rakyat Turki dikembalikan kepada syariat agama Islam. Ini kekuasaan. Seorang penguasa suaranya mengalahkan suara sejuta ulama. Seorang penguasa mengalahkan suara sejuta ulama. Bagaimana itu? Kalau seandainya ulama-ulama Indonesia ini kita kumpulkan dan memerintahkan jamaahnya untuk sholat 5 waktu, memerintahkan bangsa Indonesia, bukan jamaahnya, memerintahkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, khususnya bagi laki-laki, belum tentu 10% orang taat dengan perintah para ulama tersebut. Tetapi kalau pemerintah, presiden umpamanya mengeluarkan instruksi bahwasanya laki-laki Muslim Indonesia wajib sholat 5 waktu di masjid, dan bagi yang tidak sholat 5 waktu di masjid, umpamanya ya, ini umpamanya, akan dipenjara 1 hari. Bagi yang tidak sholat berjamaah di masjid, 1 hari, 1 sholat, penjara 1 hari. Kalau tidak sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau ada uzur. Saya yakin di atas 60% Muslim Indonesia akan sholat 5 waktu di masjid. Inilah kekuasaan. Inilah penguasa. Maka benar kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya, Ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat itu agamanya diwarnai oleh agama pemimpin. Jadi dakwah yang paling efektif itu adalah dakwah dengan menggunakan kekuasaan. Apakah dakwah mengajak kebaikan ataukah dakwah mengajak keburukan? Nah, untuk mendapatkan kekuasaan ini dalam peraturan undang-undang Indonesia itu harus melalui pemilu. Maka kalau kita Muslim ingin kebaikan untuk negara Indonesia ini, orang-orang yang baik ingin kebaikan untuk negara ini, dia harus memilih. Karena pemilu itu adalah perang suara. Perang suara ya, antara yang hak dan yang batil. Orang yang batil pun akan menjalankan diri menjadi penguasa. Tapi kalau orang-orang baik meninggalkan pemilu, maka yang akan berkuasa adalah pemenang. Pemenangnya adalah orang-orang yang batil. Makanya dikatakan bahwasanya kalau kita golput dalam dunia demokrasi ini, berarti kita membiarkan kekuasaan diambil, direbut oleh orang-orang batil. Maka kita pun akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, stop. Jangan golput. Umat Islam, orang-orang yang soleh harus terjun ke dunia politik. Jangan jadi, jangan diperintah, tapi jadilah pemerintah.